Oke. Halo bang. Halo, halo, halo Mas Rangga, Mas Eka, ada Mas Muhammad, ada Mas ini aja ya. Ripki mana Ripki? Ini aku bang. Oh itu kamu. Iya bang. Oke oke. Udah sampai mana nih Ki? Kuliahnya? Nggak belajar Flutter cak. Wah, parah sih itu. Nunggu materi aja nih. Oh, oke oke, aman ya. Nanti di sini dapat tips juga nih terkait styling dikit. Ya lanjut lanjut bang. Oke, kita share screen dulu ya. Kita bahas dokumentasi dulu seperti biasa. Share screen. Option screen side by content only video. Basic. Oh ini desktop one. Oke, kelihatan ya ini di gini tuh layarnya. Ke browser terus buka dokumentasinya nih. Aduh, ini ganggu banget. Nah, terus ini deh. Astaga. Oke, sini. Sini. Sembunyi ada. Oke, terus sekarang cari dokumentasinya. Kita kalau mau ngoding nih, kan baca dokumentasi cuy. Dari situs resminya. Dokumentasi introduction widget katalog yang basic. Nah, ini kita bakalan mencoba membahas styling nih. Nah, mungkin kita hari ini stylingnya cukup untuk di teks dan icon aja kali ya. Untuk yang kayak styling button, gambar, gambar kan belum ya. Dan kontainer itu ada lagi tuh stylingnya kayak di CSS kan. Kalau HTML itu dia itu ada stylingnya tuh kayak ngatur kontainer. Kalau kita lihat di sini ya di propertinya ya, itu ada yang namanya decoration nih. Ini yang buat melakukan styling-styling di sini nih. Dia itu punya properti warna gitu. Jadi panggil decoration, masukin warnanya gitu deh. Untuk yang kontainer. Adapun kalau dia mau buat kotaknya ini biar nggak tajam nih sisinya, biar ada border radius, itu harus pakai box decoration kalau nggak salah. Oke, nanti kita bahas ini mungkin di next pertemuan. Sekarang kita bakal fokus ke sini cuy, ke teks dan icon dulu ya, karena ini kayak font-font gitu nih. Ini bisa di styling nih, sama kayak di HTML CSS, bisa buat bold, bisa buat italic dan ngatur font size, ngatur warna dan lain sebagainya gitu. Text align juga ada nih, text direction. Nah, ini bukan styling, ini masih ke properti nih. Kalau mau styling itu biasanya di teks itu dia harus dimasukkan properti stylenya dulu cuy. Nah, daripada lama-lama mending kita praktek langsung ya. Aduh ini apa ini? Set. Wait. Oke, kita flatteran dulu. Nah ini ya kalau biasa buat Flutter itu baru mulai bikin Flutter ya. Project Flutter itu biasanya dikasih ini nih. Yang namanya adalah
increment button. Nah, ini kita bisa clear aja nih, karena kita mau bahas styling text dulu. Nah, ini di sini apa yang perlu ditulis di main ini itu adalah kode yang pertama dijalankan nih di main ini nih. Jadi kita import dulu ya si dot bukan dot tapi apa ya, package kalau nggak salah. Wait, apa? Oh, material, sorry. Material dot. Nah, ini. Kita import ini kalau mau modding Flutter, kita harus pakai library dari sini nih. Package Flutter material.dart. Ini yang paling utama nih. Terus kita bikin sebuah fungsi eh, utama, cuy. Di point main ya. Di sini dia itu run app. Tuh, terus apa yang di run kita kosongin dulu. Koma jangan lupa nih. Ini biar besar nih. Oke, pas. Nah, lalu kita bikin sebuah fungsi untuk ngasih routing gitu, cuy. Jadi nama fungsinya adalah myApp. Nah, cara bikin bukan fungsi maksudnya, sorry ya, maksudnya itu kelas. Jadi kita bikin sebuah kelas stateless stateless widget, ini bisa diklik ya, stateless widget ini. Wah, aku mau jadi otomatis ya, coba ya, stt flutter stateless widget. Nah, ini dia. Otomatis nih. Nama kelasnya adalah apa? Nama kelasnya adalah my app. Nah, dia nge-returnnya apa? Nge-returnnya bukan sebuah placeholder nih, tapi dia nge-returnnya sebuah material app. Nah, di mana material app ini punya banyak, cuy. Ada action, builder, debug. Nah, yang pertama ya, debugs. Ini buat gini aja nih, biar ngilangin debug banner debugnya nih. Kita set false. Aduh, apalagi ya di sini ada home. Nah, ini nih home. Dia baru nih kita taruhin widget di sini. Widget utama kita. Widget home gitu ya. Oke, wah ini nggak boleh kosong. Nah, kita ganti dulu yang di sini ya. Fungsi utama kita ketika aplikasi dijalankan itu ngeran apa? Ngeran kelas ini dulu, cuy. My app-nya di run. Nah, ini kan udah nih, my app-nya di run. Type cannot be as a widget. Maksudnya gimana nih? Run app, my app. Oh, gini maksudnya sih. Nah, gitu ya. Harusnya ada ininya kalau nggak salah. Oke. Next. Jadi fungsi ini kalau kita mau menjalankan aplikasinya itu pertama bakalan dilakukan ini nih, nge-run app. Yang di run app-nya itu adalah apa? Adalah sebuah kelas dengan nama myApp, di mana kelas myApp ini dia return-nya adalah material app nih. Nah, ini harus penting nih, material app. Barulah kita bisa masukin sebuah misalnya teks atau kontainer dulu ya. Jangan teks saja deh, coba. Teks. Nah, ini biasanya bakal hitam nih. Sip, terus reload. Nah, ini muncul dia utamanya ya. Hello world. Gitu cuy. Aduh, typo lagi. Sip. Nah, sekarang kita bakal coba styling ini cuy. Teks-teks ini nih. Teks-teks ini. Kalau kita lihat ya di documentation itu kan pakai text style ya. Nah, ini text style class. Dia punya properti ada background color, decoration color, font family, dan lain sebagainya. Banyak nih dia punya ini. Kita bisa bikin kayak gini, bisa bikin kayak gini, bisa bikin kayak mana lagi nih contohnya nih. Oh, ini font size-nya bisa digedein. Font metric default height. Oke, nah ini seputar dokumentasi, tapi yang biasanya yang perlu dilihat cuma di sini doang sih. Ini juga ada panduannya ya kalau dari apa situs, bukan situs, dari channel YouTube
Flutter-nya biasanya nih singkat, padat, dan jelas nih tutorial di sini nih. Kita bakal bahas sekilas dulu. Ini karena dia merah, karena dia tuh langsung return text nih. Nah, biar dia nggak merah, mungkin kita return gini aja kali ya. Langsung aja sebuah, atau mungkin kita bikin sebuah kelas homepage namanya, cuy. Itu bakal error biasa, biarin aja. Terus tinggal bikin deh state STTF state STL harusnya ya, stateless. Oh, ini stateless. Stateless homepage. Nah, ini nih. Jadi dia alurnya udah berubah nih. Jadi si run app ini kan running my app nih. Nah, di my app ini di running terus dia nge-return sebuah ini cuy. Material app yang dimana isinya ada homepage cuy. Itu singkatnya kayak gitu tuh. Wah, ini kok gini nih. Lanjut di sini, mungkin biar lebih rapi kita tambahin gini kali ya. Widget yang utama tuh namanya adalah scaffolding. Return scaffold. Nah, ini scaffold. Ini scaffold ini buat bikin up bar dan body cuy. Biar buat yang lupa nggak bisa kayak gitu tuh. Nah, ini udah direkam bre. Udah bro, bro Ahla udah santai. Terus di sini scaffoldnya apa? Dia kan punya up bar. Up bar diisi up bar. Dia punya title. Kita titlenya isi nggak bisa gini ya. Harus teks ya. Dia menerima up bar Kiki widget. Lihat. Oh, ini bener tes. Terus latihan styling gitu aja ya. Oke, di Abar punya gitu, terus di sini body. Si scaffold ini juga punya properti namanya body, cuy. Nah, ini mengulang lagi nih. Nah, bodinya apa? Baru deh kita kasih teks. Nah, itu langsung ada tuh. Hello world, latihan styling. Gitu ya. Jadi sekarang kita bakalan coba styling di bagian body ini, cuy. Kita fokus. Bentarnya aku ada formatting nggak? Oh, nggak ada. Sabar ya, aku lupa install nih. Kriteria harusnya, sorry. Install, terus publik. Ini buat ngerapin, ini buat ngerapin kode aja. Apa-apa, bro? Enggak. Sorry. Oke. Nah, ini buat ngerapin kode nih. Kalau mau juga boleh. Jadi, apa fungsinya prettier ini, extension prettier ini? Saya tahu ya, biar kelihatan. Aduh, ini ganggu banget nih. Terus. Nah, ini kan gini nih. Awalnya kan gini ya, nggak rapi-rapi gini ya. Kalau kita di sini, itu harusnya ada format nih. Format dokumen. Langsung ke format ya. Artinya dia langsung bakalan rapi nih. Nah, kayak di sini nih material app. Ini bukannya bentar, ini salah formatting nih. Harusnya format dokumen with configured default. Ada nggak nih? Prettier. Wah, ini belum di setting nih. Setting mana ya? Wah. Format dokumen ini prettiernya nggak masuk kan? Aneh. Ah, bodo amat dah. Nanti ku configin ya. Ke manual dulu deh.
Ada yang kita mana dulu? Oke, sekarang kita fokus ke ini dulu. Styling ini ya. Jadi cara styling untuk apa namanya? Sebuah teks itu kita harus panggil propertinya cuy. Jadi kalau mau manggil properti itu di dalam widgetnya. Jadi ini kan widget nih. Nah, widget ini kan ada dalam kurung nih. Nah, di dalam kurung ini yang kita masukin nih. Jadi setelah value-nya, setelah value-nya baru di sini koma. Nah, komanya apa? Text style. Bukan style, maksud. Style. Nah, ini style ini diisi apa? Diisi text style. Nah, di sini nih kita ngoding stylenya nih. Mungkin kayak gini boleh deh. Nah, ini ya agak membingungkan awal-awal. Textile ini baru kita isi nih. Mau styling apanya nih? Misalnya font size. Sini ada nih font size, dia nerima nilai double. Double itu ada yang ada komanya ya. Jadi tinggal di ketik aja nih font size titik 2 berapa angkanya? Misalnya 30. Sip, terus reload. Nah, ini mau tuh. Langsung reload ya, cuy. Gitu. Misalnya 10 gitu. Reload. Nah, dia paling kecil tuh. Biar gede dulu ya, biar kelihatan perbedaannya nih. Nah, terus selain ada font size, itu juga ada yang namanya font weight. Nah, ini font weight ini fungsinya untuk apa? Dia itu untuk mengatur ketebalan dari hurufnya ya, kayak bold gitu. Jadi, font weight ini, dia value-nya harus diisi sebuah font weight. Gitu, cuy. Jadi, font weight titik 2, terus font F-nya besar harusnya ya, font weight, sorry, bukan F-nya besar, font weight, ada nggak? Lo. Oh, F-nya memang besar, cuy. Font weight, ini dia baru kelihatan nih. Nah, ini ada pilihannya nih. Ada yang bold, normal, width 100, width 200, 300, 400. Nah, ini boleh dipilih nih. Misalnya 400. Kita lihat pada perbedaan. Nggak ada ya. Karena nggak kelihatan nih kalau 400, 600 coba. Tuh, beda tuh. 700 coba. Nah, 800 coba. Tuh, beda ya. Jadi dia itu bisa buat ngatur boldingnya atau ketebalan huruf. Atau mau langsung simple pakai bold boleh. Sudah seperti itu cuy. Next kita ke styling selanjutnya ya terkait color sekarang. Tinggal panggil aja nih color diisi dengan color. Jadi kalau mau pakai color itu harusnya color s dot warnanya apa cuy? Gitu. Misalnya warnanya blue. Nah, ini error karena ini kurang komanya nih. Sip, baru kita reload. Nah, dia berubah tuh. Nah, jadi styling text itu cukup simpel nih, cuman segini doang nih teks value-nya, isi dari teksnya, baru koma, baru style. Nah, style ini baru diisikan widget text style, cuy. Nah, jadi dia itu punya properti-properti lainnya. Gitu. Nah, gimana Mas Rifki? Ada yang bingung kah? Ditanyakan mungkin terkait ini. Sebelum saya lanjut nih. Nah, untuk yang ini, untuk yang font gini ya, font family itu mungkin nanti ya, karena ini harus kita install dulu nih font family-nya dan caranya lumayan sedikit kompleks. Kita nanti dulu itu. Nanti mainannya ke pub spec YAML. Karena saya rasa nggak ada yang nanya nih ya, mungkin sudah paham. Jadi kita lanjut ya. Nah, pasti mungkin nggak sih caranya? Gimana caranya kalau saya pengen satu huruf, satu apa namanya ini? Satu kata
warnanya beda, ukurannya beda, tapi kata yang selanjutnya biar kayak gini gitu. Pasti ada tuh keinginan yang di hello-nya ini kecil, warnanya hijau kayak gitu. Nah, untuk kayak gitu, untuk melakukan seperti hal itu ya, jadi dia itu harus diakalin, teman. Nah, ini yang paling ribet nih. Cara ngakalin paling ribet. Nah, biar dia itu sejajar pakai widget row kan. Jadi kita tinggal bikin aja nih. Sebelum teks ini, kita pasang aja widget row-nya. Terus children. Nah, ini nih. Tinggal kita copy nih. Tapi yang di copy juga 2 kali nih teksnya. Nah, ini nih. Kayak gini nih kodenya nih. Jadi, misalnya hello warna, sorry. Ini harusnya word. Nah, misalnya yang hello ini ukurannya lebih kecil gitu. Terus dia itu warnanya green misalnya ya. Nah, ini mau-mau aja nih. Cuman ya nanti bakalan agak sulit nih ya untuk ngatur spasinya cuy. Kita harus ngatur spasinya itu berdasarkan mungkin kita pakai di row itu kan ada yang namanya spacing terus 20 misalnya. Tuh, biar ada jaraknya. Nah, gimana kalau teksnya panjang? Kan kita nggak bisa ya bikin kayak gini nih panjang gini nih. Nah, ini ada solusinya sebenarnya teman-teman. Kita nggak pakai teks biasa cuy. Kita nggak pakai teks widget biasa cuy. Nah, ini ya. Kita sekarang coba ini tuh. Oke, ini saya ubah dulu kolom biar ada perbedaannya. Ini yang pertama, biarin lah. Ini mungkin ini contoh yang pertama, anggap aja ya. Aman, aman. Oke. Oke. Ini yang pertama nih, pakai teks biasa nih. Nah, di Flutter ya, ini di Flutter itu ada widget teksnya ya. Beda nih. Dia itu namanya adalah text rich. Nah, ini nih. Text rich. Ini artinya kita memungkinkan untuk melakukan menambahkan apa ya? Itu kayak bikin sejajar-sejajar gitu cuy. Cuman dia pakai text rich nih. Pakai istilahnya text span lah. Jadi cara bikinnya gimana? Nah, coba di sini di bagian bawah ini ya. Jadi kita bikin aja di sini. Text dot rich. Nah, ini baru text rich isinya adalah apa? Isinya adalah mana ya? Text font. Bukan. Symmetric of locale cuy. Text direction, text with basis. Nah, saya baca dokumentasi dulu. Text rich isinya adalah mana nih? Text span ya. Oh iya, kayaknya text span sih harusnya. Bukan. Eksperimen nih. Text span ada nggak? Ini langsung bisa nggak? Wah, bisa. Wah, daripada bingung, mending kita how to use text rich. Inline text rich. Oh, text. Baru text span. Baru dia itu punya children. Nah, childrennya baru diisi text span nih. Nah, ini agak ribet, tapi lebih better kayak gini cuy. Kalau mau styling 2 word ya, daripada pakai gini, apa namanya, row. Mending pakai ini, text span ini. Walaupun caranya agak ribet ya. Jadi di sini dia itu text rich ini kita isikan sebuah teks nih. Tuh, nggak ada ya. Text span bukan? Oh iya, text span, sorry. Salah kah? Rich text, bukan ini cuy. Salah dokumentasi nih. Text rich. Nah, ini benar-benar nih harusnya. Text span itu diisi text span, terus dia punya children gitu ya.
Jadi di dalam text rich itu dia punya text span. Text span ini baru ada children-nya, cuy. Nah, ini children sesuai yang sebelumnya dikasih tahu ya, kalau children brand bajunya, Mak. Kalau dia children, artinya apa? Artinya dia bisa diisi banyak widget tuh. Dan dia ada kurung gininya juga, cuy. Bracket, bukan bracket. Oh, dompet, dia dompet. Nah, sekarang kita bisa nih isikan isinya, cuy. Jadi di sini tinggal dikasih aja text span-nya nih. Enggak sih? Text span, text. Text span, text. Oke. Berarti kita isi aja nih text span. Baru teks, isi teks nilainya string. Ini terus kita tambah lagi nih. Kita tambah lagi. Atau cukup 2 aja nih, sorry. Budi. Jadi kalau di fly, oke. Chrome-nya mana nih? Jadi kalau kita reload, dia itu bakal gini nih. Ini Budi. Oke, sekarang kelebihannya ya bisa di styling dan bisa di custom lebih gampang dan ketimbang pakai row, cuy. Karena kalau mau nambah ininya sebuah teksnya tinggal gini ya. Sebenarnya mirip-mirip aja ya menggunakan teks dan text pen. Coba kita cari dulu deh perbedaannya apa ya antara text rich. Perbedaan menggunakan text rich dibanding dengan row. Flutter. Perbedaan adalah antara menampilkan sebuah blok teks berbagai gaya seperti tebal, miring, widget row, kapan menggunakan masing-masing. Ini tidak dijelaskan ya perbedaannya. Wah, ini nggak ada spasi juga ya ternyata. Jadi kalau saya bikin ini spasi, baru ada yang muncul. Cara stylingnya juga sama cuy. Kalau mau styling teks itu biasanya sama nih. Jadi tinggal koma, terus kasih style. Harusnya gitu ya. Terus stylenya itu diisi text style, diisi misalnya font size gitu. Mak, ini stylingnya itu sama aja nih. Style, size gitu. Sama nih dengan yang di sini ya, style, text style, isi font size. Gitu cuy. Tuh lebih kecil banget. Nah, kayak gitu tuh. Jadi sama aja mau diisi sebuah font weight juga bisa nih. Tinggal panggil font weight bold. Ini bisa nih kayak gini nih. Jadi secara sederhana sama aja ya, cara styling untuk teks itu harus diawali dulu dengan style dan text style. Gitu aja tuh intinya ya. Oke, next. Styling teks sepertinya sampai sini aja. Cuman kita bakalan membahas tips and trick. Nah, biasanya ya, kalau mau biasanya kalau ngoding itu kan kita harus hardcode ya. Maksudnya di sini kalau kita mau bikin satu widget, misalnya anggaplah teks ini, terus di bawahnya ada teks lagi. Ini kan dan tinggal beda warna doang nih. Misalnya gitu, tinggal beda warna atau beda ukuran juga. Kayak gini. Anggaplah ini green misalnya. Dan ini mungkin lebih kecil misalnya. Nah, ini kan panjang banget ya kodenya ya. Nih, panjang banget nih kodenya nih. Nah, dari kita panggil dulu teksnya, kita isikan ini, terus kita ulangin lagi nih text style.
terus isi lagi dia, font size, font bold, dan lain sebagainya. Ini kan berulang-ulang ya, dan hardcode. Jadi kita nggak mau kayak gini nih, sebagai developer, kita harus membuat kode yang rapi juga, cuy. Ada caranya. Caranya yang pertama itu pakai apa nih? Biar nggak ini hardcode. Untuk styling text. Ada yang tahu nggak? Ini sama kayak yang kita kemarin bahas sih sebenarnya ini. Kita lanjut aja ya, karena nggak ada yang jawab. Kita bisa aja pakai function, cuy. Atau kita bikin custom widget sendiri, gitu. Jadi nggak perlu lagi nih kita ngoding panjang-panjang lebar gini, cuy. Tinggal bikin aja custom widget. Nah, cara cara bikinnya juga gampang. Cara nentuin kita nulis di antara antara kurung biru atau titik apa namanya ini kurung kurang tutup atau di kurung kurang ini, cara nentuinnya gimana? Tinggal kita cari aja yang paling terakhir dari sini ya, dari si kelas stateless ini, terus di atasnya berarti di sini kita boleh nulis widget yang kita buat. Misalnya di sini widget gimana sih, gini kan, widget atau biasa ya, widget text atau my text. Nah, baru kita lempar nih parameternya nih. Yang pertama ada teksnya apa, mungkin ya. Terus dia punya color-nya berapa apa. Terus dia mau apa lagi? Misalnya hmm, size-nya berapa. Nah, ini nih. Apa nih errornya nih? Undefined berarti widget. Widget normally ke null. Oke. Nah, fungsinya kayak gini nih. Terus tinggal kita return deh. Apa yang di return? Ya sebuah teks, cuy. Ini ya. Jadi dia tuh bakal return sebuah teks. Isinya misalnya yang pertama ya ada teksnya gitu. Nah, ini kita panggil variabel dari parameternya, cuy. Itu artinya ini kita masukkan stringnya petik dua dulu, baru dollar teks. Kemudian untuk size-nya ini kita bikin kayak gini nih. Color-nya style sama ya kayak tadi, style, terus text style, terus apa lagi? Eh, font size-nya baru kita ambil si ininya, size-nya dimasukin di sini langsung bisa. Jadi nanti dia otomatis bakalan parameter ini bakalan nerima sebuah integer atau boolean. Bukan boolean. Apa yang namanya itu? Desimal ya? Bener nggak sih desimalnya? Font size nerima, oh double, sorry. Double. Terus ada lagi color ya, font color. Sorry, bukan font color, tapi color diambil dari color. Oke, nah sekarang kita tinggal bikin aja nih di bawahnya. Tinggal panggil aja fungsi tadi yang tadi, cuy. Ya, panggil di bawah nih. Nama fungsinya adalah myText. Terus dia bakal minta ke parameter. Yang pertama teksnya apa? Ini fungsi mungkin. Koma dulu, jangan lupa. Color-nya. Nah, khusus untuk color, ini kita harusnya mengikuti apa yang kita tulis di color sini, cuy. Karena dia itu kan color titik dua color. Jadi tinggal color dot red kayak gini nih. Jadi dia itu maksudnya kayak gini nih. Jadi colors dot red ini bakalan masuk ke sini, cuy. Dan ini nggak kelihatan nih. Jadi si si red apa namanya ini parameter ini nilai dari si
parameter yang kita tentukan itu harus mengikuti apa yang diisi, cuy. Apa ya, gimana ya bilangnya? Jadi kalau dia itu propertinya adalah color, jadi cara ngisi colornya kayak gimana kayak gitu. Jadi bisa kayak gini di Flutter ya, colors dot red, atau kalau mau custom juga bisa nih. Berarti dia itu tinggal panggil aja nih color dot from argb terus value-nya. Bisa aja nih kayak gini. Selama dia mau ya, sesuai dengan parameternya gitu. Nah, size-nya ini mungkin 12. Kalau kita save dan reload, nah, ini ada nih, ini fungsi gitu. Terus tinggal kita ini kan aja nih, copy-copy aja nih. Terduplikat gimana ini? Save kan? Loh, nggak bisa duplikat nih. Nah, ini di sini paste, paste, paste. Nah, kayak gini cuy. Ini tinggal isinya apa misalnya ya. BC 23. Warna juga bisa diganti sesuai dengan apa yang mau diisikan cuy. Terus fontnya juga. Nah, ini kayak gini nih. Jadi lebih gampang lagi nih. Gitu cuy. Nah, gimana kalau ya, ini kan si my text ini cuma bisa diakses di file Mindar aja kan, karena kita bikinnya di sini ya, di dalam widget homepage. Jadi nggak bisa dipanggil di widget, file lainnya gitu cuy. Nanti kita bahas itu. Jadi yang terkait ini, cara yang lebih gampang untuk ngebuat apa ya namanya, styling teks. Karena kan di satu aplikasi itu kan ada banyak tuh teksnya dengan ukuran dan font warna yang beda. Jadi kita bisa melakukan ini guys. Jadi bikin widget sendiri, namanya apa, parameternya apa. Dan juga kalau nggak salah ya, ini bisa diisi nih. Defaultnya apa? Jadi biar ada, walaupun nggak diisi sama ya, ketika dipanggil ya nggak akan error gitu. Jadi kalau size-nya mungkin 10 nih, mau nggak nih? Atau sama dengan nih 10. Wah, cara kasih default, nilai default parameter widget yang kita buat. Initial value. Thickness. Wait. Coba ya, kita coba dulu. Set. Apa ya? Default value. Ini harusnya ada nih. Nah, kita ngecek dikit. Bisakah ya? Bisakah ngasih default parameter? Oh, oke. Bisa ya ternyata ya. Tapi dia itu harus dibungkus dulu nih. Jadi sebuah objek, jadi teks dan size kita bungkus, terus gini cuy. Nah, kalau mau ngisi defaultnya, kita bisa tinggal tambahkan ya, kayak gini nih. Bukan. Nah, kasih sama dengan ya. Misalnya default size-nya itu adalah 10 gitu. Wait, cara manggilnya beda lagi nih harusnya. Ehm, oh, harus ini ya. Semua pakai default, ini ganti teks aja. Oh, iya, iya, iya. Harus
lebih strict lagi nih cara manggilnya cuy. Kalau pakai kayak gini ya. Saya default colornya adalah black ya. Color defaultnya adalah colors.black. Tuh, dan ini defaultnya adalah mungkin kosongin aja. Oke, jadi tak cara manggilnya gimana ya? Jadi cara manggilnya itu harusnya lebih mudah lagi nih. My text. Nah, ini nih. Udah dikasih nih. Apa yang mau diganti itu. Nah, untuk teks kan harus diisi ya. Misalnya ini diisi halo gitu. Nah, reload. Nah, ini muncul nih halo. Terus mau ganti nih ininya aja, warnanya aja misalnya. Nah, berarti colornya diganti dengan amber. Oke, lebih clean. Ini lebih strict aja sih kodenya cuy. Tapi lebih bagus karena dia kita bisa kasih default value cuy. Default value itu kayak gimana? Jadi kalau tadi kan kalau pakai function kan kita harus definisiin semua nih dari text, color, size. Nah, kalau pakai cara yang ini ya dibungkus dengan sebuah kurung kurawa ini. Jadi cara manggilnya juga harus kayak gitu cuy. Gitu. Lebih strict doang nih. Cuman tergantung kebutuhan aja. Jadi teman-teman bisa latihan terkait ini. Misalnya nih saya nggak ganti deh. Nggak saya kasih ya. Koma harus. Misalnya saya kosongin nih si warnanya. Tuh, colornya kita kosongin ya. Ya, yang pasti ya warnanya ini mengikuti defaultnya cuy. Jadi defaultnya adalah black, ya pakai black. Kalau defaultnya adalah red, yang ikutin red gitu cuy. Kalau dia itu di sini didefinisiin ya, kayak ini misalnya. Misalnya apa mau pakai grade defaultnya red, aku mau paksa dia jadi green misalnya. Tuh kayak gitu cuy. Jadi teks itu sebenarnya di sana doang sih. Untuk yang lain-lain ya, misalnya kayak ini kan di tengah-tengah nih ya, rata tengah-tengah ya. Jadi mungkin kita bisa pakai ini cuy. Di teks itu ada namanya text align. Jadi tinggal panggil aja text align. Line-nya kemana? Kalau mau di awal ya start. Ya. Oh, oh. Elemen teks. Center. Nah, wait. Mau nggak nih? Oh, gini nggak sih? Teks line arahnya kemana cuy? Apakah tengah, apakah akhir, apakah start? Kalau kita start ya, apakah mau ini? Wah, ini bukan ini. Mungkin N coba. Oh, karena default dari si column ini ya, apa ya namanya? Dia defaultnya itu center ya. Makanya cuy, nggak bisa diatur nih. Coba kita ganti cross elemennya, ganti pakai start. Nah, berarti, kalau seperti ini guys ya, mendingan kita nggak usah pakai si column ini. Kita langsung aja cuy. Karena ini contoh untuk praktek gini cuy. Bagian text align ya sekarang ya. Jadi di sini tinggal panggil widgetnya dulu. Nama widget yang kita buat adalah my app, my text maksudnya ya. Jadi kalau dikasih default gini kita reload dia masih mau jalan tapi isinya nol cuy. Jadi ini harus diisi teksnya minimal teksnya diisi cuy. Teksnya halo.
Gitu guys. Nah sekarang gimana kalau mau pakai text align? Wah ini udah nggak bisa pakai make text nih, karena kalau mau pakai text align ya harus di dalamnya cuy, di dalam sini cuy. Bisa nggak kita buat sebuah apa ya, dibikinin parameter lagi? Harusnya bisa sih. Jadi tinggal tambahin ya text alignment, text align, terus text align, atau kosongin aja. Kita bikin di sini namanya align. Align mungkin defaultnya kita kasih ya biar ada ininya, isinya dulu. Mungkin defaultnya kita pakai align dot start, mau nggak nih? Di sini tinggal kita panggil nih align. Align atau text align tuh. Oh langsung isi ya. Oh langsung isi cuy. Berarti align dot start ya sih. Ini kan ngambil dari sini. Atau mungkin di sini gini kan guys. Oh nggak bisa cuy. Coba jangan diisi dulu deh. Oh nggak bisa. Mungkin ya permain ya. Dan mungkin nanti bisa dicari tahu. Kita coba latihan align-nya dari sini aja nih. Pakai widget text yang biasa aja cuy. Text align, misalnya nih align-nya mau di N misalnya. N itu artinya akhir ya. Oh bukan gini cuy. Oh ini text align N. Dari load, dia harusnya ke kanan nih. Nah, kenapa nggak mau ke kanan? Karena ini mentoknya ke sini cuy. Jadi lebar layarnya cuma segini cuy. Seukuran Word-nya. Nah, gimana caranya biar dia lebar layarnya mengikuti HP ya kita harus bungkus pakai kalem sih. Ini kita bungkus pakai kalem. Jangan kalem, tapi kontainer. Terus dia itu punya width ya. Jadi biar dia width-nya melebari layar. Jadi kayak gini dia double dot infinity. Tuh, jadi text align ini bakalan ke kanan cuy. Mengikuti ini nih text align-nya kemana nih? Misalnya di center. Jadi dia bakal ngatur teksnya itu mau muncul di mana. Nah juga kenapa harus ada kalem? Container. Ya buat ini doang sih biar width dari kontainer ini itu full jadi gitu cuy. Jadi kalau dia nggak full berarti dia ngikutin ukuran kontennya doang sih gitu. Gimana teman-teman? Bingung atau udah mulai paham nih? Izin pamit teman-teman. Oke Mas. Gimana cuy? Aman ya Mas Mas Eka?
Oke, untuk yang icon itu nggak jauh beda sama teks. Ini sama dok, sama aja sebenarnya ya. Jadi kalau kita panggil icon di sini, icons.abc misalnya, harusnya styling sama nih. Oh bukan, dia stylingnya beda nih, agak beda nih. Color, colors, amber, terus apalagi size-nya ya. Nah ini size-nya 30. Nah, ini perbedaan menggunakan styling icon ya. Tapi istilah-istilahnya masih sama cuy, kayak size gitu, color gitu. Mungkin juga ada nih font weight-nya nih. Tuh. Di icon dia punya font weight cuy. Ini mau nggak ya? Font weight. Ball mau nggak ya? Lebih tebal nggak sih? Lebih tebal nggak sih? Kayaknya ini nggak mau nih. Oke, sip ya. Untuk teks segini dulu cuy untuk teksnya. Nah, mau lanjut nggak ke styling container? Itu agak tricky tuh styling untuk container cuy. Lanjut. Oke. Tabrakan ya. Oke. Lagi sekali ya. Styling container sekarang cuy. Oke, seperti biasa cari dulu gininya ya, widgetnya di sini kontainer nih. Jadi kontainer itu apa? Jadi sebuah widget yang bisa dikasih kayak padding, margin gitu. Jadi dia itu khusus cuy. Bisa dikasih padding, margin, dan width, dan juga ada border radius, shadow, dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Ini kayak kontainer yang saya punya di awal ini ya. Ini nih yang ada di awal ini nih kontainer dia udah pakai property width-nya cuy. Tuh. Jadi kalau mau warnain kontainernya juga tinggal panggil color aja cuy. Colors dot blue load tuh. Nah ini kenapa height-nya nggak sampai bawah karena si kontainer ini guys. Jadi ini harap dicatat ya. Kontainer ini width-nya atau lebar ukuran dari kontainer ini bakalan mengikuti chill-nya cuy. Jadi kalau chill-nya kecil ya segitu. Nah, ini contoh ya, tak hapus nih si width dari kontainernya cuy. Pasti dia bakalan ukuran kontainernya itu mengikuti ukuran si ininya. Tuh, tuh cuy. Jadi kontainer ini punya sifat yang dimana ukurannya itu mengikuti ukuran chill-nya. Jadi dia itu mengikuti apapun yang ada di sini ya, di dalam chill ini dia bakalan menyesuaikan. Kalau mau diatur gitu ya, biar dia itu full, nah bisa pakai gitu nih. Kita bisa setting width-nya manual. Width-nya manual misalnya kayak tadi nih, double infinity itu artinya dia width-nya itu ngepull layar cuy. Jadi bisa ini guys, di kan nih, aman nih. Nah, kalau yang high-nya juga bisa nih kayak gitu cuy. Jadi kalau kita pakai double infinity ya, infinity juga bisa tuh. Yaitu cuy. Nah, sambil kita gini ya, mungkin kita lanjut lagi ke kontainer. Dia itu juga punya padding cuy. Nah, ini nggak akan ini perubahannya sedikit susah-susah gampang dilihat cuy. Jadi cara panggil padding itu gimana? Di sini ada pilihannya nih, kayak edges all untuk semua sudut, untuk semua sisi maksudnya bukan sudut, dan ada only apakah yang vertikal aja atau apakah hanya yang horizontal aja, dan only itu artinya di set manual, semuanya manual cuy gitu.
Jadi misalnya di sini paddingnya aku pakai edges and instead in all ya. Jadi value-nya ada diminta itu adalah double cuy. Jadi 3. Mungkin aku kasih 14 ya untuk paddingnya. Ini nggak akan kelihatan karena kalau ada item di dalam baru kelihatan. Kecuali kita pakai margin cuy. Margin misalnya. Set, kita reload. Nah, ini ada ada gininya nih. Ini sedikit mengulang sih sebelumnya. Ya, jadi seperti ini cuy. Nah, gimana sekarang cara stylingnya? Oke, kita lanjut styling ya. Ini jangan gedein dulu deh, mungkin kasih 50 aja cuy. Nah, kita mau nge-styling si kontainernya ya. Nah, ini ke icon ini mungkin kita bisa ganti pakai teks saja ya, tapi dia nggak ada apa-apanya. Tuh ya, jadi kita punya kontainer nih. Dia punya marginnya kita hapus saja. Ukuran dan warna. Oh, penting tuh si marginnya ternyata. Sekarang gimana caranya ngasih shadow? Kita pakai di dalam kontainer ini, dia itu ada satu properti namanya adalah box shadow, box shadow kalau nggak salah. Jadi cara makainya gimana? Kita harus panggil dulu decoration-nya cuy. Decoration pakai apa? Pakai box decoration. Otomatis ini bakalan error nih color yang ini. Kalau kita pakai si decoration ini ya, box decoration-nya. Color ini udah nggak akan bekerja nih, pasti error nih. Ya, kita reload ya, apakah benar pasti error? Tuh, bakal error tuh. Jadi jadi kenapa error? Karena ininya nol ya. Waduh. Mungkin kita kasih value dulu ya. Misalnya box shadow. Saya agak-agak lupa-lupa inget ini mungkin nanti catanya jadi video aja deh. Color misalnya. Colornya red ya. Jadi si kontainer ini bakal punya color red cuy. What? Cannot provide. Nah, ini ada petunjuk errornya nih. Tidak bisa memprovide apa ya bahasa Indonesia? Kedua color yang ada di decoration cuy. Gitu maksudnya ya. Jadi di sini kita udah pakai decoration. Jadi ini nggak boleh lagi nih cuy. Si color ini nggak boleh lagi cuy. Jadi dihapus saja. Nah, baru mau tuh. Gitu. Kalau mau pakai box decoration ya, warnanya juga bakalan harus diatur di box decoration-nya gitu. Kalau mau pakai color, color aja boleh. Itu tergantung kebutuhan. Kenapa kita harus pakai box decoration? Karena gini cuy. Dia punya yang namanya border radius. Terus kita kita isi border radius ini dengan circular ya. Bukan. Apa nih? Border radius all. Radiusnya berapa? Wah, ini salah nih. Karena saya ingat dulu nih. Border radius isinya adalah sirkular, coba sirkular double radius. Nah, ini baru benar. Jadi dia bakalan ngebuat sudut yang lancip ini jadi lebih tumpul cuy. Tuh, lebih tumpul ya. Jadi dia pakai 20 jadi lebih tumpul.
border radiusnya. Kalau mungkin mau pojok-pojoknya aja nih, ya udah pakai only berarti. Berarti ini nggak bisa kayak gini nulisnya nih. Nah, top left misalnya 100. Wah, ini harus diisi semua ya. Ada yang integer. Oh, radius. Radius sirkular baru diisi nih. Reload. Nah, jadi bakal pojok kirinya aja nih yang diatur. Di border radius, kita bisa lakukan styling lebih lengkap. Kayak gitu intinya cuy. Di dalam box decoration tentunya. Di border radius yang kita bisa styling itu mau all, mau sudut-sudut terpilih kayak di sini, boleh. Selain itu juga ada lagi satu namanya shadow cuy. Sorry, nulisnya harusnya di dalam box decoration. Box shadow itu isinya apa ya? Mana nih box shadow border or decoration? Gak ada ya. Oke, next kita tanya ChatGPT aja cuy. Jadi cara pakai box shadow ya. Nah, ini bisa dilihat nih, lumayan kompleks isinya ya. Jadi decoration terus board box shadow diisi dengan box shadow yang sedang nggak apa-apa ini. Jadi kita bisa lakukan kayak gini cuy. Copy aja kali ya. Nah ini ya di box shadow ini kita masukkan ini. Oh, error. Oh, karena dia single ya. Box shadow, container, box shadow, box. Oh gitu caranya. Baru isinya box shadow lagi. Oh enggak ya? Baru dia diisikan ini. Nah kayak gini ya. Waduh kok makin kacau nih kodenya. Box shadow, isinya box shadow cuy. Cara gampang nggak ada nih. Box shadow container flutter cuy. Nah mungkin kita copy ini dulu coba ya. Box shadow dari sini ke sini. Wah lebih nih. Bentar. Oh sampai sini guys. Ya copy bahasa di sini. Wah kenapa? Oh ininya kurang koma. Mana Chrome. Nah, kalau saya refresh, dia bakal ada shadow-nya tuh. Kelihatan nggak ya shadow-nya?
Mungkin kita lebih jelasin lagi nih. Atau sprint radiusnya yang kita jelasin. 30 deh. Wah, nggak masuk akal cuy. Nah, kayak gitu cuy. Jadi di sini tempat ngatur sidu-sidunya cuy. Dan ini bisa diatur offsetnya kemana. Apakah ke atas, apakah lebihan dominan ke atas atau dominan ke bawah. Gitu cuy untuk styling container. Jadi kalau pakai box decoration nggak bisa lagi pakai color di luar box decoration. Gitu aja sih intinya. Gimana cuy? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena kita udah bahas 2 widget nih. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Izin out duluan. Bukan, sorry. Nggak ada ya. Berarti udah paham ya? Untuk selanjutnya gimana cuy? Wah, Mas buat bottom navigation biar bisa ala-ala. Weh, itu gampang cuy. Itu gampang karena copy paste sebenarnya. Nih ya, mau ya. Kita coba ya. Sebenarnya ya, kalau saya bikin bottom navigation bar itu copy paste cuy. Karena kalau sudah ada ngapain harus ngoding ulang gitu kan. Jadi tinggal cari aja bottom navigation flutter. Nah, ini udah disediain nih. Copy paste-nya di sini cuy. Jadi yang penting apa? Yang penting itu adalah semua ini harusnya. Oke, kita lihat di sini ya. Ehm, Button navigation. Oh, dari sini codingnya cuy. Navigation bar stateful. Dia requestnya stateful nih. Terus kita bikin sebuah integer dulu. Indeks yang dipilih apa? Misalnya 0 berarti defaultnya adalah 0. 0 yang mana? 0 yang pertama cuy. Jadi kalau mau ngitung indeks itu dari 0, 1, 2. Kalau ada 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu cuy. Jadi kita coba buat ya. Atau kita copy paste aja cuy. Mungkin kita kosongin lagi nih. Bodinya cuy. Atau, wait. Body center. Oh iya, harus dikosongin sampai sebody-bodinya cuy. Ini apa nih? Kontainer berarti kontainer ini. Oke, sekarang kita coba bikin dulu ya variabel-variabel yang dibutuhkan. Nah, segini nih. Kita bikin variabel ini dulu, baru kita bikin variabel ini sebenarnya nggak perlu textile dan list. Ini perlu nggak ya list. Oh, ini perlu ini cuy. Ini buat styling. Enggak ya. Enggak deh, nggak perlu kayaknya. Nah, itu berarti yang perlu itu adalah ini integer yang utamanya taruh di sini. Nah, ini stateless nih, nggak bisa nih. Coba kita coba dulu. Kalau error baru kita hapus. Di sini ada stateless ya. Statelessnya kita isikan sebuah variabel. Konstruktor bla 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 bla. Nah, apa ini? Harus stateful kah? Enggak sih harus. Can define constructor for a class with non-violent validation. Apa itu? Terus di sini mungkin
yang kita butuhkan adalah list-listnya ya. Dan ada poinnya juga. Wah, asli bre, pusing saya bre. Gini aja nggak sih? Set, anjir. Saya belum dapat pelajarin lebih gini ya, detail. Tuh, udah jadi langsung cuy. Tinggal kita custom sendiri guys. Jadi custom sendiri juga gampang. Dari sini aja langsung apa ya? Dimulai dari indeks pertama. Ya nanti yang nyalanya ya kalau aplikasi dibuka dari awal yang nyalanya yang di tengah gitu. Intinya indeks selected index itu buat ngatur gitunya cuy. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ada nih. Harusnya ya, ketika dia dipilih salah satu ini, dia bakal navigate ke menu-menu sesuai dengan yang ada di sini, cuy. Ini karena di sini masih polosan gitu. Jadi kita coba dikit ya. Jangan dimasukin teks, tapi kita masukkan yang beda, cuy. Deklarasi. Ini harusnya, oh iya, ini cuy. Jadi kalau mau pakai bottom navigation bar ini ya, di dalam list ini kita bisa nih tentuin returnnya dia ketika dikliknya apa cuy. Apakah mau teks atau mau sebuah widget atau sebuah homepage misalnya. Ini nih saya bikinin lagi deh. Sudah di satu file ya. Saya di sini punya home ya. Berarti home step plus widget home placeholder mungkin kita kasih aja teks. Salah, sorry. Ini home. Jadi kalau kita refresh, terus kita masukkan tuh widgetnya dia bagian atas nih. Ini harusnya ya. Jadi bukan const-like-nya sih. Kayak gini nih, bisa kayak gini nih harusnya. New declared homepage. Anjir, apa lagi nih? Asli cok, bingung cok. Mungkin kita suruh ChatGPT perbaiki ya. Atau kita nanya lah ke ChatGPT. Gimana cara perbaiki, gimana cara, aduh gini aja cuy. Ngerti itu pasti. Wow, 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 wow. Pages. List, final list ya. Di sini apa nih? Oh, salah cuy. Bukan di sini home-nya. Sorry ya. Pantesan. Home-nya itu ada di sini harusnya. Di bagian atas sini cuy. Tuh, kayak gini ya. Jadi home. Tuh, kayak gitu tuh. Jadi kalau kita refresh. Jadi home ini apa? Dia itu indeks ke 0. Berarti di sini indeks ke 0 yang pertama cuy. Gitu. Jadi kalau dia diklik bakalan akses page dari ini home. Misalnya kita punya page yang kedua.
Profile. Ini masih error karena kita belum buat page-nya, cuy. Kita bisa bikin di sini atau ya lebih kerennya kita bisa bikin di luar, cuy. Misalnya kita pisahkan ya pages. Ini profile. Harusnya ada dart-nya. Dart, terus di sini kita masukkan. Nah, ini jangan lupa diimpor dulu si material app-nya, cuy. Oke, berarti ini tinggal ganti aja nih, ganti nama jadi sebuah yang tadi itu apa ya? Oh, profile. Ini profile dan yang ini kita tinggal. Ini kenapa masih error? Karena kita belum import filenya, cuy. Jadi kita arahkan ke sini aja mouse kita. Terus di sini harusnya ada nih quick fix. Terus kita importnya gimana, cuy? Terus manual kah ini? Import package my first app pages provider. Oh, ini typo nih harusnya nih. Emang nggak bisa ya karena kebijakan baru. Menarik. The method profile. Oh, pantesan ini belum dirinim, cuy. Anjir. Nah, baru nggak error tuh. Jadi kalau kita klik indeks ke terakhirnya ya, ketiga, ya di sini cuy bakal muncul. Jadi pastikan yang ada di list ini itu sama dengan yang ada di bawah sini cuy, item sini. Jadi ini untuk iconnya bagian sini. Dan bagian atasnya adalah untuk apa yang mau di-render ketika tombol-tombol di bawah diklik gitu cuy. Secara singkat seperti itu. Nah, gimana? Bingung kah? Ini mah advance cuy. Ada lagi nih mas. Mas siapa namanya? Kalau mau mungkin di next aja ya karena udah jam juga cuy. Ada tuh namanya ini loh. Drawer cuy. Jadi kalau kita baca dokumentasinya ya. Drawer lihat ada nggak nih videonya? Nah, kita tunggu di sini aja nih. Jadi drawer itu fungsinya apa? Jadi dia itu fungsinya adalah kayak gini cuy. Kita kan ada apps ini. Biasanya di pojok sini ada tombol menu cuy. Jadi kalau diklik dia bakal buka menu dan ini bakal tertimpa kayak ini contohnya nih. Klik. Nah, muncul drawernya cuy. Nah, ini lebih dimudahkan lagi nih ketika developernya ngoding Flutter cuy. Loh. Oke. Jadi dengan adanya si drawer ini kita bisa bikin fitur kayak gini cuy. Keren kalian ya. Kalau diklik muncul dia si menu-menu di kirinya cuy gitu. Jadi bisa dipakai drawer tuh. Ya, gimana cuy? Ada lagi kah? Satu pertanyaan sebelum kita tutup. Yo, gimana cuy? Gak ada ya? Oke. Gak ada ya, nggak ada ya. Deal ya, nggak ada ya. Oke, saya akhiri aja ya. Oke teman-teman, jadi terima kasih ya pertemuan hari ini. Hari ini kita udah membahas terkait widget text dan stylingnya juga. Dan juga kita
sempat ngebahas terkait widget container juga cuy. Wih, mantap Galera Ekara ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau meninggalkan room juga boleh dipersilakan. Materi udah selesai dan terima kasih cuy. Saya izin off screen ya, stop short screen. Siap, 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 santai, santai.